Selamat datang di Ibu Channel, channel guru berbagi. SMK bisa, SMK hebat. Ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pelajaran teknik gambar manufaktur untuk kelas 12. Pada saat kalian berada di kelas 11 kemarin, kalian sudah banyak mempelajari teknik gambar manufaktur untuk penggambaran CAD 2 dimensi. Nah, di kelas 12 ini, teknik gambar manufaktur akan mempelajari penggambaran komponen-komponen manufaktur secara 3 dimensi. Apabila pada gambar 2 dimensi menggunakan dua sumbu, yakni sumbu X dan Y, maka pada gambar CAD 3 dimensi menggunakan 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan Z. Apabila pada gambar CAD 2 dimensi gambar yang terbentuk adalah bidang atau bangun datar yang memiliki ukuran panjang dan lebar, maka pada gambar 3 dimensi yang terbentuk adalah sebuah benda atau bangun ruang yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan ketinggian atau ketebalan. Seiring perkembangan zaman, telah ditemukan beberapa perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membuat model suatu produk dalam bentuk gambar CAD 3 dimensi. Berdasarkan beberapa perangkat tersebut, kita nanti akan memfokuskan mempelajari perintah-perintah pada perangkat lunak AutoCAD 3 dimensi dalam membuat gambar CAD 3D. Secara umum, dalam pembuatan gambar CAD 3 dimensi, penting dipahami bahwa gambar CAD 3 dimensi merupakan bentuk dari bangun ruang yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Ketiga dimensi panjang tersebut disesuaikan dengan sumbu koordinat X, Y, Z, sehingga dimensi panjang searah dengan sumbu X, dimensi lebar searah sumbu Y, dan dimensi tinggi searah dengan sumbu Z. Sistem koordinat penggambaran CAD 3D hampir sama dengan penggambaran CAD 2D, yaitu dapat menggunakan sistem koordinat Kartesian, yakni bentuk yang akan dibuat berdasarkan masukan titik pusat origin pada koordinat X, Y, dan Z. Apabila pada penggambaran CAD 2 dimensi format masukannya adalah X, Y, maka pada penggambaran CAD 3 dimensi format masukan mencakup 3 ukuran sesuai arah sumbu X, Y, dan Z. Pada pembuatan balok berukuran 50 x 60 x 20, ukuran panjang kali lebar kali tinggi dituliskan 50, 60, ukuran panjang kali lebar kali tinggi dituliskan 50, 60, 20, yang berarti panjang ke arah sumbu X adalah 50, panjang ke arah sumbu Y adalah 60, dan panjang ke arah sumbu Z adalah 20. Dalam membuat gambar CAD 3 dimensi, kita juga harus memperhatikan posisi koordinat sumbu X, Y, Z. Arah sumbu pada koordinat dapat diubah sesuai dengan yang dikehendaki, serta posisi koordinat X, Y, Z dapat dipindahkan ke posisi lain sesuai yang dikehendaki. Berikut ini istilah dalam sistem koordinat yang penting diketahui. Pertama, WCS atau World Coordinate System digunakan untuk mengatur posisi sumbu koordinat sesuai kondisi bawaan perangkat lunak yang digunakan. Kedua, UCS, User Coordinate System, digunakan untuk mengubah arah sumbu koordinat sesuai dengan yang dikehendaki. Ketiga, Origin merupakan posisi titik nol dari sumbu koordinat. Dalam perangkat lunak CAD, origin merupakan perintah yang digunakan untuk memindah sumbu koordinat ke posisi yang lain sesuai yang dikehendaki. Kegiatan manufaktur tidak terlepas dari gambar teknik atau gambar kerja. Secara umum, untuk gambar teknik manufaktur yang digunakan digambarkan dalam bentuk 2 dimensi atau 2D. Namun, kadangkala dibutuhkan pula gambar 3 dimensi
untuk menjelaskan secara umum mengenai bentuk nyata dari benda kerja yang dirancang. Pada pembahasan yang telah lalu mengenai gambar CAD 2 dimensi di kelas 11, dijelaskan bahwa penggambaran dilakukan dengan metode proyeksi ortogonal dan proyeksi piktorial. Pada proyeksi ortogonal, gambar yang dibuat memiliki banyak pandangan atau gambar majemuk. Sementara itu, pada proyeksi piktorial, benda kerja digambarkan dalam bentuk tunggal 3 dimensi. Pada pembelajaran ini, gambar CAD 2D secara tampilan hampir mirip dengan gambar piktorial. Namun, pada gambar 3D lebih diuntungkan dengan adanya fasilitas dapat diubah-ubah posisi pandangan sehingga untuk melihat bagian-bagian detail benda kerja dapat maksimal dan bentuk dapat terlihat dengan jelas. Pada pelajaran ini, kalian akan mempelajari pembuatan gambar CAD 3D untuk menjelaskan bentuk 3D suatu benda dan sekaligus mendukung gambar CAD 2D. Adapun pada bab ini, kalian akan belajar mengenai sistem koordinat penggambaran CAD 3D sebagai tahap awal membuat gambar 3D. Setelah mempelajari materi dalam bab ini, kalian diharapkan memiliki pemahaman dan kemampuan yang mumpuni mengenai sistem koordinat CAD 3D. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, mari lakukan aktivitas-aktivitas yang menunjang terwujudnya kegiatan pembelajaran yang kondusif, seperti mempelajari teori dan mempraktekannya dalam bentuk latihan-latihan. Selain itu, berdoalah sebelum memulai aktivitas pelajaran agar selalu diberikan kemudahan saat mempelajarinya. Nah, sekarang mari kita praktekkan membuat objek 3 dimensi menggunakan program AutoCAD 3 dimensi. Seperti yang kita lihat, kita mempunyai objek 3 dimensi dengan panjang X adalah 60, kemudian panjang Y 50 dengan ketinggian 20. Langkah kita nanti adalah kita akan berjalan dari titik A menuju B, kemudian B menuju C, C menuju D, kemudian D kembali ke A. Berikutnya kita akan membuat yang sisi atas, yaitu dari E menuju F, F menuju G, G menuju H, kemudian H terakhir menuju E. Setelah itu nanti kita akan membuat dindingnya, yaitu dari titik A menuju E, kemudian dari titik B menuju F, kemudian dari titik C menuju G, yang terakhir adalah dari titik D menuju H. Sekarang kita buka program AutoCAD. Versi yang dipakai terserah, boleh berapa saja. Nah, kalau kita lihat di sini adalah masih AutoCAD 2 dimensi seperti yang kalian ketahui pada saat kelas 11 kemarin. Berikutnya akan kita rubah menjadi AutoCAD 3 dimensi karena untuk sisi panjang Z belum terlihat karena kita melihatnya dari pandangan atas. Di sini ada X dan Y. Untuk merubahnya, silahkan klik di sini. Kemudian kita rubah menjadi 3D modeling. Nah, kalau kita sudah merubahnya menjadi 3D modeling, maka toolbar di sini akan sudah berubah. Nah, di sini kalau kita klik home akan terlihat yaitu 3 dimensinya. Di sini kita lihat sisi Z-nya sudah kelihatan, X menuju arah sini, Y menuju arah sini. Dan ini seperti yang kita sampaikan minggu kemarin, kita bisa merubahnya sesuai keinginan kita dari sisi mana kita memandang. Di sini kalau kita lihat kemarin ada sisi top, bottom, left, right, front, back. Kemudian untuk sisi 3 dimensinya kita melihat dari menu view. Klik view, kemudian kita lihat di sini unshift view. Kita lihat di sini kalau kita melihatnya secara SW isometrik maka arahnya seperti ini. Kemudian kalau kita melihatnya secara SE itu isometrik arahnya seperti ini. Kemudian kalau kita melihatnya NE isometrik arahnya seperti ini. Kemudian kalau kita melihatnya NW isometrik arahnya seperti ini. Boleh yang mana saja sesuai selera. Nah, misalkan kita seperti ini SW isometrik. Ayo mari kita coba praktekkan gambar yang tadi sudah kita lihat. Untuk memudahkan pemahaman, layarnya kita bagi menjadi 3, yaitu ada layar AutoCAD, kemudian ada layar gambar, dan ada layar baris perintah yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, pertama-tama kita akan menggunakan perintah yaitu command line. Di sini kita masuk di menu draw, kemudian line kita klik, atau cukup di command line ini perintahnya adalah print.
huruf L, kemudian kita enter. Nah, di sini kita ditanya line specify first point, titik pertama mana yang akan ditaruh. Nah, nanti kita akan coba menaruhnya di koordinat X nya 0, Y nya 0. Kita ketik 0,0, enter. Nah, di sini kita sudah punya satu titik perintah lain dimana nanti kita akan meneruskan kemana untuk perintah ini. Nah, berikutnya kita coba berjalan dari A menuju B, yaitu dengan perintah 60. Untuk X nya 60, kemudian Y nya adalah 0, 60,0, enter. Nah, di sini, nah kemudian boleh kita perbesar. Nah, kemudian berikutnya perintahnya adalah dari B menuju C, yaitu 60,50. Oke. Kemudian berikutnya dari C menuju D 0,50. Nah, berikutnya kita menuju kembali ke A. Di sini langsung ketik C boleh, atau langsung karena kita sedang belajar sistem koordinat, kita ketikkan kembali ke koordinat awal di huruf A, yaitu 0,0, enter. Nah, di sini belum terputus karena kita masih menunggu perintah berikutnya. Kalau memang mau diputus berarti kita tekan enter atau spasi boleh. Oke. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan yang sisi atas, dimana sudah ada ketinggian yaitu 20 dari titik E menuju F. Nah, di sini kita juga mempunyai perintah lagi, yaitu di atas, berarti kita ketik perintah lain lagi. Kita ketik di sini L, kemudian enter. Kemudian kita pertama yaitu kita akan membuat titik poin dulu di titik E, yaitu koordinatnya 0,0, berarti X nya 0, Y nya 0, kemudian ketinggiannya koma, yaitu Z nya 20, enter. Nah, kita sudah punya titik di sini. Ini bukan berada di tengah, tapi sebenarnya ini adalah berada di atas. Nah, kemudian kita tarik garis ke sini, yaitu menuju F 60,0. Kenapa koma 0? Karena Y nya masih 0. Nah, kemudian ketinggiannya sudah berubah 20, sama dengan yang tadi. Jadi posisi koordinatnya adalah 60,0,20, enter. Nah, berikutnya kita akan menuju ke sini, yaitu menuju titik G, dimana koordinatnya untuk X masih tetap seperti yang tadi dengan panjang adalah 60. Kita ketik 60, kemudian Y nya juga sudah berubah karena kita menuju ke arah atas dengan panjang 50, berarti kita ketik 50. Kemudian ketinggiannya masih tetap sama dengan yang tadi, yaitu 20, enter. Nah, kemudian kita menuju ke sini, yaitu menuju titik H, dimana nanti untuk kita kembali ke sisi yang A, yaitu sama koordinatnya, yaitu kembali ke 0. Kemudian untuk Y nya masih tetap ketinggiannya di sini panjangnya 50, kemudian ketinggiannya masih sama, yaitu 20. Berarti koordinat yang kita masukkan adalah 0,50,20, enter. Nah, berikutnya kita kembali menuju titik E di sini. Kita boleh ketik C boleh, atau kita boleh mengisikan koordinat awal, yaitu tadi untuk X nya kembali ke 0, kemudian Y nya juga kembali ke 0, tetapi ketinggiannya masih 20, kita enter. Nah, berikutnya kita langsung saja, karena dari titik E dan A ini ada garis, maka kita taruh ke bawah, berarti posisi koordinatnya X nya tetap 0, Y nya tetap 0, sedangkan Z nya kita turun ke bawah menuju 0 karena tadi 20. Oke, setelah selesai kita enter. Berikutnya kita akan menuju dari titik B menuju F. Jadi dari B menuju F, di sini perintahnya. Berarti kita perintah lain lagi, kita ketik L lagi. Di sini kita ketik L, kemudian enter. Kemudian kita mencari posisi, yaitu tadi untuk yang B, yaitu 60. Nah, di sini posisinya X-nya karena 60, makanya di sini adalah 60. Sedangkan Y-nya tetap 0 karena belum berubah ke sana. Jadi di sini sepanjang ini adalah Y-nya adalah 0. Nah, perintahnya kita ketik 60,0, berapa? 0. Atau tidak usah ditulis, tidak apa-apa, 60,0, enter. Nah, di sini sudah berhenti di sini. Nah, sekarang kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas, berarti posisinya X-nya masih 60, Y-nya tetap 0, tapi ketinggiannya yaitu 20, enter. Untuk memutus garis ini, maka kita ketik lagi, kita klik lagi
enter atau spasi sama. Oke, berikutnya kita akan coba dari posisi C menuju G. Berarti kita harus menentukan dulu titiknya di huruf C ini. Nah, kita ketik perintah lagi L, enter, kemudian di titik C itu adalah posisinya 60,50, enter. Kemudian kita naik ke atas menuju G, yaitu posisi X nya masih 60 sama dengan yang tadi, yaitu sepanjang ini sampai di sini, sepanjang ini adalah 60. Kemudian Y nya sudah berubah ke 50. Jadi sepanjang ini adalah 60 ini. Kemudian kalau kita berubah untuk Y nya, berarti titik di sini adalah sudah dengan Y 50. Nah, di sini perintahnya adalah 60,50, tingginya berapa? 20, karena naik ke atas. Enter. Kalau sudah selesai kita enter lagi. Oke. Berikutnya kita akan coba dari D menuju H. Yaitu berarti kita harus menentukan titiknya di D dahulu. Oke, kita lihat di sini D adalah 0,50. Nah, kemudian setelah 0,50 maka kita akan berjalan menuju ke atas, posisinya berarti X nya 0, sepanjang ini X nya 0, yaitu berarti 0, Y nya di sini adalah 50. Kemudian kita nanti akan diminta menentukan titik untuk Z nya, tingginya adalah 20. Nah, mari kita coba praktekkan. Kita ketik L lagi, enter, kemudian posisinya X 0,50, enter, kemudian kita menuju ke atas, masih sama posisinya yaitu 0,50, tetapi Z-nya kita tambahi yaitu 20. Oke, setelah selesai kita enter. Nah, sekarang bagaimana kalau ada bidang yang miring? Mari kita coba praktekkan dengan gambar yang lebih kita lengkapi. Nah, berikut ini ada bidang miring. Nah, mari kita coba praktekkan bagaimana membuat bidang miring yang ada di atas benda objek 3 dimensi sebelumnya. Nah, untuk membuat bidang miring tentu saja sama dengan tadi, kita harus membuat dulu untuk garis-garisnya. Pertama kita akan memulai dari titik E, kita ketik di sini, kita ketik L dahulu. Kemudian posisi di titik E adalah X0, kemudian Y0, kemudian Z-nya adalah 20. Enter. Nah, di sini kita mau kemana? Karena di sini kita coba sesuaikan dengan stepnya, yaitu dari E menuju I, berarti kita menuju X nya 20, sedangkan tingginya untuk panjang Y nya masih 0, kemudian tingginya yaitu 20. Oke, sudah di sini. Kemudian kita akan melangkah dari I menuju J, berarti masih lurus, yaitu X nya masih sama 20, Y nya 50, kemudian Z nya 20. Oke, kemudian dari J kita akan menuju ke H, berarti kita kembali X nya 0, Y nya masih 50, sedangkan Z nya 20. Oke, kemudian kita kembali lagi menuju yaitu titik E, dari H menuju E, yaitu kita kembali ke X0, Y0, tingginya masih 20. Oke. Nah, di sini bisa kita teruskan langsung, yaitu kita akan menuju K, atau kita berhenti, kita membuat dahulu untuk sisi yang H, J, K, L. Nah, kita coba berhenti dulu aja, kita enter berarti. Nah, sudah berhenti, kemudian kita membuat lain lagi di sini. Kita lihat perintahnya di sini. Oke. Nah, kita berhenti di titik H. Nah, kita pindah di sini, kemudian kita klik L lagi, enter. Kemudian kita menuju posisi untuk H, berarti koordinatnya adalah 0,50,20, enter. Nah, sekarang kita menuju K, berarti ketinggiannya kita tambah 20, berarti posisi masih sama dengan tadi, yaitu 0,50, tetapi untuk ketinggian Z adalah menjadi 40. Kenapa 40? Karena kita menghitungnya tetap dari awal, dari titik pusat, yaitu menghitungnya tetap dari 0 di sini, bukan karena 20 cuma ditambahi 20, tidak, karena ketinggian 20 adalah sampai H sini. Tapi kalau sampai K berarti kita tambahi 20 lagi sehingga menjadi 40. Masih ingat kan untuk sistem koordinat kartesius di mana semuanya dihitung dari titik pusat ya. Oke, sekarang kita enter. Oke.
Nah, kemudian kita lari ke sini menuju L, berarti kita posisinya X-nya bergerak yaitu 20, kemudian Y-nya tetap 50, sedangkan tingginya tetap yaitu 40. Enter. Nah, kemudian kita turun kemana? Turun ke sini, ke J, agar untuk objeknya bisa menjadi bentuk kotak, dimana posisinya berarti sama dengan tadi, yaitu untuk X-nya masih 20, kemudian Y-nya masih 50, sedangkan tingginya kita turun lagi menjadi 20. Oke, enter. Nah, kemudian berikutnya kita kembali lagi menuju H, yaitu titik awal dimana tadi dibuat, yaitu dengan koordinat X-nya adalah kembali ke 0, kemudian Y-nya masih 50, sedangkan tingginya 20. Enter. Kalau sudah selesai kita enter. Nah, berikutnya kita akan mengerjakan sisi yang miring. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita akan memulainya dari K. K akan coba turun ke E, berarti kita menuju posisi K. Posisi K berapa? Yaitu 0,50,40. Nah, kita klik di sini lagi, L, enter, yaitu posisi K 0,50,40. Nah, sini kita menuju titik E. Nah, di sini titik E. Titik E di sini dengan koordinat tadi adalah 0,0,20. Oke. Kenapa 0,0,20? Karena posisi X ada di 0, sedangkan posisi Y juga di 0, tetapi ketinggiannya adalah 20. Enter. Oke. Nah, kalau sudah kita enter lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba membuat sisi miring yang di sini. Sekarang kita coba dari bawah ke atas. Jadi dari I menuju L. Nah, di sini dari I menuju L. Sekarang berarti kita perintahnya adalah line L, enter. Kita menuju posisi I dahulu. Posisi I ada di koordinat X20, Y-nya 0, tingginya atau Z adalah 20. Enter. Nah, di sini. Kemudian kita menuju L, yaitu dengan koordinat 20 untuk X-nya, kemudian Y-nya kita juga berubah 50, tingginya kita juga berubah 40. Oke, enter. Nah, kalau sudah selesai kita enter. Nah, kita lihat di sini posisinya. Nah, kalau kita lihat dari pandangan di sini, nah di sini juga sudah sesuai tingginya. Kalau pandangan dari sini, pandangan dari sini, pandangan dari sini, oke. Nah, kita kembali ke home. Nah, kita lihat di sini, oke, sudah jadi. Nah, nanti kalian akan mempunyai tugas, yaitu membuat seperti ini, tetapi dengan bentuk yang berbeda. Untuk tugasnya kita lihat berikut ini. Oke, silahkan diamati tugasnya. Di sini sama seperti tadi, hanya saja yang ukuran dan bentuk arahnya ini kita bedakan. Di sini kita mempunyai sisi A yaitu 150 panjangnya, untuk sisi yang Y di sini yaitu 100, kemudian ketinggiannya adalah 50. Kemudian yang di sisi atas di sini mempunyai panjang 75, kemudian ketinggian 50. Kemudian yang di sisi sini yaitu 50. Silahkan diamati. Kalau perlu di screenshot agar nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya. Bagaimana Pak kalau yang tidak mempunyai laptop atau komputer untuk program AutoCAD-nya? Nah, bagi anak-anak yang belum mempunyai laptop atau komputer yang terdapat program AutoCAD, maka kalian nanti tugasnya adalah mengerjakan seperti yaitu baris perintah yang tadi sudah kita munculkan seperti ini. Nah, silahkan nanti kalian kerjakan seperti ini bagi yang tidak mempunyai laptop. Ini yaitu perintah line 0,0 untuk Y-nya dan seterusnya seperti ini. Nah, apakah harus diketik di Excel? Tidak. Kalian boleh mengerjakannya di lembaran kertas. Kemudian kalau sudah dikerjakan, silahkan diberi nama, kemudian kelas, kemudian seperti biasa difoto, dikirimkan tugasnya melalui LMS e-learning SMKN 1. Sedangkan bagi yang mempunyai laptop atau komputer yang mempunyai program AutoCAD, kalian tidak usah mengerjakan yang seperti baris seperti ini, tetapi kalian cukup mengerjakannya dengan program AutoCAD seperti ini. Nanti file DWG-nya kalian kirimkan juga ke LMS, yaitu ke e-learning SMKN 1 beserta baris programnya. Baris programnya caranya bagaimana? Kalian pada saat selesai mengerjakan di sini, mengerjakan ini, kalian ketik yang huruf F2 function to, yaitu yang di keyboard,
yaitu escape F1, F2 itu kalian ketik F2. Nah, nanti di sini akan muncul baris-baris program yang tadi kita kerjakan. Nah, kalian kalau sudah muncul seperti ini sampai atas ya, ini sampai atas di sini paling atas, kalian blok sampai bawah di blok. Oke, kemudian klik kanan copy. Nah, kalian buka notepad ya. Kalian buka notepad atau Excel terserah. Di sini klik kanan, kemudian di paste. Nah, nanti di sini kalian save, kalian beri nama yaitu tugas CADD, kemudian nama dan kelasnya. Kemudian ikut dikirimkan ke LMS beserta file DWG. Nah, apabila ada yang masih belum jelas, bisa ditanyakan lewat grup WA kelas ataupun bisa lewat LMS atau lewat japri ke saya dulu. Nah, silakan nanti kalian coba kerjakan. Waktunya lama, ada 2 minggu, jadi tolong jangan pernah menunda-nunda pekerjaan, karena semakin kalian menunda, nanti tugas di pelajaran yang lain juga akan semakin banyak. Demikianlah materi koordinat kartesius 3 dimensi untuk mata pelajaran teknik gambar manufaktur kelas 12 yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. SMK bisa.